Pertama, saya kira kita semua kaget, ya. Semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus. Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral? Bahkan kalau oleh Pak Presiden sendiri kan, mengapa ASN diminta netral? Mengapa pegawai BUMN diminta netral? Karena memang mereka punya kewenangan publik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu. Karena itu memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral, itu satu prinsip. Yang kedua, dalam soal presiden ada 3 aspek menurut saya. Nomor 1 aspek teknis, ya, yang paling sederhana. Dikatakan boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah nggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? Kemana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas, rombongan keluar kota diurus oleh dana negara gitu. Itu baru menteri itu. Bagaimana presiden? Presiden itu sekali bergerak ratusan orang karena ada pas pampres, kendaraan, ada fasilitas penginapan. Jadi dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek paling teknis. Yang agak tinggi mungkin aspek hukum, aspek legal, ya. Benar bahwa dikatakan menurut undang-undangnya itu presiden boleh kampanye, menteri boleh kampanye, tapi itu adalah hasil dari proses judicial review. Masih ingat ya, bahwa bahkan menteri tidak perlu mundur atau cuti gitu. Di lain pihak ada satu kewajiban bahwa begitu kita dilantik sebagai pejabat publik, apakah itu menteri, direksi BUMN, bupati, wali kota, sampailah presiden, maka seluruh hidupnya memang diabdikan semata-mata bagi kepentingan rakyat, untuk kepentingan pekerjaannya gitu. Nah, ketika ada bagian dari waktu, bagian dari pikiran, bagian dari sumber daya, bagian dari tindakan-tindakan yang diarahkan bukan untuk kepentingan publik, nah disitulah aspek etik muncul gitu. Jadi yang paling tinggi adalah kita ini sebagai negara bangsa yang beradab, yang sudah merdeka 78 tahun lamanya, mau nggak mengangkat pemilu ini sebagai cara naik kelas untuk menjaga etika gitu. Berapa pekan lalu saya menulis satu tulisan besar, judulnya Kepemimpinan Moral Seorang Presiden. Saya mengutip satu statement seorang presiden Amerika yang legendaris yang mengatakan bahwa tugas seorang presiden itu bukan ngurus administrasi, karena itu bagian paling kecil, bukan juga sebagai petugas hal teknis. Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemimpin moral gitu. Karena dengan moral itu bawahnya akan ikut semua gitu. Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan bahkan seperti didakwahkan kan, kalau dalam bahasa agama itu. Seperti silakan para menteri mau kampanye, silakan gitu. Saya juga nanti kampanye, boleh kok. Nah, jadi ukurannya bukan soal legal tidak legal. Legal tidak legal sudah terbukti bahwa legalitas bisa diterobos. Contohnya ketika dia memaksakan anaknya untuk masuk ke dalam kontestasi. Tapi soal boleh tidak itu, seorang pimpinan tinggi negara ukurnya adalah patut atau tidak. Dan itu artinya ukuran etika. Nah, kami di 01 sejak awal sangat ingin membuat pemilu kali ini tuh pemilu yang kita naikkan kelas permainannya gitu.
baik dari segi etika, dari segi tata kelola, sampai pada pesan-pesan substansi yang ingin disampaikan pada masyarakat. Jadi mudah-mudahan statement tadi pagi itu tidak membuat tata kelola negara kita menjadi kacau, yang mendorong semua pejabat publik yang sekaligus pejabat politik akhirnya berpikir soal kelompok atau kepentingannya, tapi betul-betul menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pejabat publik yang disumpah untuk semata-mata melayani masyarakat. Pak, mungkin itu ya, silakan. Pak, ini kan sepertinya Pak Jokowi dalam pernyataannya kan memberikan lampu hijau untuk menteri-menterinya untuk ikut berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon gitu, Pak. Iya. Kalau dari sikap Timnas sendiri, ini kan seperti dikasih lampu hijau ini, apakah bakal mengikut sertakan menteri-menteri yang masih ada di kabinet? Yang kita ketahui di Timnas ini kan masih ada Menteri KLHK dan Menteri Desa, serta mungkin dari cawapresnya sendiri ya? Di 01 ini cawapresnya sendiri kan juga wakil ketua DPR gitu, Pak. Apakah ikut sertakan seperti itu gitu loh, Pak, untuk ikut kampanye amin atau kalau tetap jaga etika? Dalam kampanye presiden sih kan para pimpinan partai punya kebijakan masing-masing. Tentu mereka sebagian yang masih menjabat sebagai menteri barangkali jadi caleg juga itu wajar melawan kampanye untuk dirinya gitu. Tapi sejauh ini kita tidak memobilisasi pejabat-pejabat publik yang kebetulan masih berafiliasi dengan pemerintah. Itu kita tidak melakukan itu. Dan kita ingin betul-betul menjaga itu sebagai aspek yang ya kita jaga dengan hati-hati, karena tadi menyadari bahwa pimpinan tertinggi negara itu ukuran utamanya bukan lagi soal legal tidak legal, soal legalitas. Kan katanya hidup ini ada 3 level tuh ya. Hidup yang tanpa aturan, yang pakai keserakahan sebagai pegangan, apa saja bisa dikerjakan. Yang kedua hidup yang legalistik, yang ukurannya adalah ini dibolehkan nggak oleh hukum gitu. Nah yang ketiga adalah hidup ethical. Nah kami berpandangan bahwa setiap pimpinan tertinggi dimanapun itu bisa membuat hukum sendiri, karena memang punya kewenangan. Karena itu kalau pegangannya semata-mata hanya hukum atau legal tidak legal, ya kita bisa menyaksikan bahwa hukum bisa diotak-atik sesuai dengan kepentingannya. Tadi mempertegas sedikit, Pak, berarti tidak akan memobilisasi menteri-menteri di kabinet untuk ikut kampanye ya, Pak? Saya kira mereka harus kita hargai, kita harus empati bahwa tugas-tugas kementerian saja sudah padat gitu ya. Jadi kalau masih dibebani dengan tugas-tugas kampanye, saya kira terlalu berat. Lagi pula kalau sekali-kali barangkali ingin ikut kampanye ya memang di hari libur atau lagi cuti atau gimana, tapi itu memang harus jelas antara kegiatan politik sama kegiatan publik, melayani publik. Mas, saya Ihsan dari Tempo. Kalau bahayanya ucapan Jokowi ini kepada masyarakat, kepada publik itu apa? Kemudian ancamannya untuk dua pasangan yang lainnya, karena kita udah tahu keberpihakan Jokowi itu kemana. Ini untuk publik saya pikir itu soal etika politik, pendidikan politiknya. Betul. So yang paling berisiko bagi saya adalah kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik. Jadi pimpinan tertinggi seperti boleh melakukan apa saja, dan itu kalau Anda tersebut berbahaya untuk standar bernegara gitu. Kalau hal teknis kita bisa benerin dengan baik, dengan cepat, tapi kalau soal moral, soal etik, soal apa yang sifatnya itu keteladanan itu membutuhkan waktu lama. Nah, kalau pimpinan tertinggi itu seperti dengan mudah merubah cara pandang, sikap, tindakan itu ya tadi yang Anda bilang, resikonya sangat besar, karena yang rusak adalah norma gitu, yang rusak adalah norma. Dan kita berharap siapapun yang ada di ketinggian itu malah menjadi teladan terbaik dari semua tindakan-tindakan itu. Begitu. Nah kalau yang bagian kedua tadi Pak soal untuk dua figur ya, ya memang mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon. Kalau mau lebih terus terang, putranya ikut menjadi bagian dari kontestasi kan, jadi pasti arahnya ke sana. Itu juga menjadi
contoh buruk dari praktek demokrasi gitu. Kalau saja bukan putranya, kalau saja putranya masuk bukan dengan cara-cara yang dipaksakan, kalau saja putranya masuk tidak dengan merubah-rubah undang-undang, kalau saja putranya masuk tidak dengan pertolongan pamannya segala macam, barangkali publik masih bisa agak, ya sudah memang ada di sana levelnya. Tapi ini semua diterobos sehingga kemudian yang menghasilkan, pertama-tama kita terus ingin mengingatkan bahwa ada soal etik dalam soal pencalonan. Yang kedua, ini makin hari makin ada satu yang namanya penurunan atau degradasi norma gitu, demi mencapai tujuan yang tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga. Nah, Pak Anies di Jogja mengatakan, saya kira, bahwa Republik ini dibangun oleh orang-orang terdidik dan bukan untuk kepentingan keluarganya, itu untuk kepentingan Republik semuanya gitu. Nah, kita tidak ingin itu terus makin hari makin kuat, atau tidak ingin signal itu makin kuat untuk dibelokkan pada perjuangan atau melindungi kepentingan satu keluarga, kira-kira gitu. Ini Mas, yang untuk ketiga, kalau kita lihat percakapan Pak Jokowi sejak awal, itu dia menyampaikan bahwa dia tidak akan cawe-cawe, itu jauh sebelum Gibran masuk sebagai salah satu cawapres. Kemudian masuk ke sini ketika dia ditunjuk sebagai cawapres, ternyata pernyataan Jokowi ini menyimpang. Jadi nanti itu bisa ditarik garis waktu tuh, ya. Ditarik garis waktu, tahun berapa bicara apa, bulan apa bicara apa, terus menerus terlihat sangat tidak konsisten. Ini bisa menegaskan bahwa Jokowi sebenarnya sedang menghidupkan politik identitas di dinasti. Kalau saya ingin menyebutnya lebih pada nepotisme ya, nepotisme yang memang yang menjadi pendorong utama reformasi 98 itu kan karena nepotisme yang akut ya, dan sekarang sedang dibangun kembali gitu. Itu yang kita tidak ingin menerima itu. Kita menolak nepotisme, kita menolak tindakan-tindakan yang melawan demokrasi gitu. Lagi Mas Mbak. Saya ambil dari kata data Pak menanya, kan tadi Bapak sempat sebutkan kalau menteri yang di kubu 01 nggak bakal digencarkan lah untuk mengambil suara 01, dan kita baru tahu kalau 02 mau cabut dari jabatannya sebagai menteri, Pak Mahfud gitu. Bapak menilainya gimana? Sorry Pak, 03. Iya. Itu Bapak menilainya gimana Pak? Apakah itu kalau saja seluruh menteri yang mencalonkan diri atau terlibat dalam kampanye mengundurkan diri, itu saya kira praktek yang sangat baik. Saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya Sekjen Palang Merah Indonesia. Saya sebut hanya ya. Tapi begitu saya masuk ke proses ini dan hanya membantu bukan sebagai calon, saya langsung mengatakan saya cuti atau nonaktif dari Sekjen Palang Merah. Kemudian saya juga waktu itu komisaris utama satu BUMD. Saya mundur dari komisaris itu. Karena apa? Memang itulah konsekuensi dari satu sikap politik. Kalau kita mau berpolitik, ya kita mesti menginginkan sebuah perubahan. Nah, kalau itu kemudian terus-menerus dilapis, dikasih argumen, dicari-cari justifikasi, sebetulnya kita dengan sadar sedang menurunkan standar bernegara gitu. Dan itu sesuatu yang sangat buruk bagi masa depan kita gitu. Itu sebabnya saya menghimbau kepada para cendekiawan, civil society untuk tidak diam. Ini harus disikapi dengan serius. Dan kalau ini kan kayak tadi yang disebut ada dorongan untuk dari Pak Mahfud sendiri kan ada didorong untuk mengundurkan diri gitu Pak. Kalau dari Amin sendiri kan Caimin juga posisinya sebagai wakil ketua DPR gitu, apa memang ada dorongan untuk cabut juga lah gitu, tidak hanya cuti karena saya tidak tahu Pak Mahfud ya, tapi ada beda. Ini bukan karena saya bukan membela Caimin, ada beda antara tugas eksekutif dengan tugas legislatif. Kalau legislatif itu kan semuanya hampir equal, dan kalaupun pemimpin itu sebenarnya juru bicara saja gitu. Tidak pegang anggaran, tidak pegang peraturan, tidak pegang sesuatu yang sifatnya bisa dieksekusi. Tapi eksekutif berbeda gitu. Nah itu karena itu urgensinya mungkin berbeda. Kita tidak pernah membicarakan Pak Muhaimin mundur dari posisi sebagai wakil ketua DPR. Tapi yang ada di eksekutif memang akan menjadi praktek bernegara yang baik apabila beliau melepas. Tapi itu hak dari paslon 3 ya. Tapi kalau itu terjadi, itu sangat baik bagi praktek bernegara. Kita ini kan begini ya, berkompetisi pasti yang namanya pemilu. Tapi para pihak tuh akan baik kalau sama-sama ngangkat
norma. Jadi menjaga norma supaya demokrasi kita tuh makin hari makin bermutu. Ada lagi? Pak. Ya, satu dua. Kalau Pak Sudirman melihatnya pernyataan dari Pak Jokowi ini sebagai bentuk pesan nggak sih kalau kedepannya Pak Jokowi akan turun gunung untuk ikut berkampanye 02, dan apakah juga membawa pesan bahwa Pak Jokowi ingin pilpres 1 putaran gitu? Beliau mengatakan tidak cawe-cawe saja, itu mendorong anaknya masuk ke urusan MK, apalagi mengatakan gitu. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa ya sudah, memang seperti saya katakan kemarin, kenapa Pak Anies dihalangi, kenapa ada masalah-masalah hambatan di lapangan, yaitu hanya implementasi dari maksud dari yang tertinggi di negara ini gitu. Dan makanya sebaiknya diingatkan terus menerus. Kalau ini terus terjadi, mutu kualitas dari pemilu kita makin rendah. Dan harap diingat bahwa seluruh dunia sekarang sedang melihat pemilu kita gitu. Kalau kita sampai jatuh pada demokrasi yang oleh almarhum Azum Adi Hasan sebagai flawed demokrasi yang cacat dan tidak bisa diperbaiki, saya kira sayang betul karena proses ini dibangun cukup lama. Satu lagi ya, Pak Dirman. Saya rasa kita sepakat sedang tidak sehat ya kondisi negara kita, konstitusi ini. Kalau Pak Dirman lihat dari pernyataan Pak Jokowi ini, sebenarnya bagaimana kita bisa menindaklanjutinya untuk karena sebagai pimpinan negara ya, untuk menegur, untuk secara etika tuh seperti apa untuk ibaratnya menyehatkan kembali di konstitusi. Itulah yang saya sebut tadi, konsekuensi dari pimpinan tertinggi hanya berpegang pada legalistic approach itu memang berat, karena hampir tidak ada yang bisa menegur kan. Siapa? Nah karena itu yang harus menegur adalah hatinya sendiri. Nah itu etik namanya gitu. Nah sekarang sudah terlanjur begini, apa yang harus kita lakukan? Ya tugas teman-teman semua nih, tugas media menyuarakan itu, mendengar suara-suara orang-orang yang masih peduli begitu. Dan kita bersyukur belakangan muncul masyarakat sipil yang mulai bergerak kembali. Ada gerakan yang Mbak Alisa Wahid itu, yang ada Pak Kures, ada Pak ada Pak Lukman, itu saya kira baik. Ada jaga pemilu. Jadi mungkin akan makin banyak masyarakat sipil, kalangan akademisi yang juga mulai mengkritisi ini, karena ini bukan soal kita tidak mau siapa loh, tapi soal menjaga kelangsungan bernegara, kelangsungan demokrasi. Jadi kalau ditanya apa yang mesti kita lakukan, pertama kita terus menyuarakan bahwa ini tidak benar, tidak pas. Yang kedua, mengajak sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk juga sama-sama menyuarakan. Termasuk pemilu juga tidak punya kuasa sama sekali apa ya, dari Bawaslu. Nah, tentu saja nanti kan kami punya tim hukum, apakah tindakan-tindakannya itu dianggap melanggar hukum pemilu atau tidak. Kemudian kalau ada unsur pelanggaran, kita akan adukan juga seperti itu, dan berharap mudah-mudahan seluruh penyelenggara juga ikut bertindak. Tapi yang ingin saya sampaikan di ujung ini adalah gini, pada akhirnya di atas segalanya seorang presiden, betul mungkin dia ada dalam pihak yang berkontestasi, tetapi kewajiban tertinggi adalah melindungi seluruh warga masyarakat dan menjalankan pemerintah dengan seadil-adilnya. Nah itu yang mungkin perlu kita ingatkan. Gitu ya? Yes, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita masih ada satu paslon di Dewan Pakar. Ya di sebelah. Ya.